Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdayani Harahap. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester 2 mata kuliah Nahwu Shorof atau Bahasa Arab 2. Jadi di video kali ini saya akan menjawab 5 soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Nomor 1, jelaskan 3 bagian dari marfu'at dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan 3 bagian dari marfu, saya akan menjelaskan pengertian isim marfu terlebih dahulu. Jadi isim marfu adalah salah satu kedudukan di antara 4 kedudukan nahwu, yaitu marfu atau rafa, mansub atau nasab, majrur atau khafat, majmum atau jazam. Adapun tanda marfu untuk isim itu yaitu dhammah dan waw. Isim yang memiliki kedudukan marfu terdiri dari 7 macam, yaitu fa'il, maf'ul yang dibuang fa'ilnya, mubtada, khobar, isim kana dan saudaranya, khobar inna, serta isim yang mengikuti marfu. Jadi suatu isim menjadi marfu dalam 7 keadaan. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar mubtada, yang ketiga isim kana, yang keempat khobar inna, yang kelima fa'il, yang keenam naibul fa'il, dan yang terakhir ada tawabi. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 3 bagian dari isim menjadi marfu. Yang pertama mubtada. Mubtada yaitu isim marfu yang terletak di awal kalimat. Mubtada adalah isim yang memiliki kedudukan marfu karena tidak terpengaruhi oleh amil apapun. Hal itu terjadi karena mubtada berada di awal kalimat. Contohnya, al-kitabu jadid, buku itu baru. Kata Alkitab merupakan mubtada karena terletak di awal kalimat. Yang kedua, khobar mubtada. Khobar mubtada yaitu yang menyempurnakan makna mubtada. Khobar adalah penjelas dari mubtada. Karena disandarkan pada mubtada, maka khobar juga sama seperti mubtada, kedudukannya marfu. Khobar yang marfu adalah khobar mufrad. Pada kalimat al-kitabu jadid, kata jadidnya itu merupakan khobar karena menyempurnakan makna mubtada. Nah, yang ketiga, isim kana. Isim kana yaitu setiap mubtada yang dimasuki oleh kana. Pola kalimat yang diawali kana adalah salah satu pola kalimat khusus dalam bahasa Arab yang menyebabkan ketentuan-ketentuan khusus pula. Kalimat setelah kana memiliki isim dan khobar. Isim pada kalimat inilah yang berkedudukan marfu. Misalnya, kana al-kitabu jadida, adalah atau dahulu buku itu baru. Kata al-kitabu merupakan isim kana karena kata tersebut awalnya mubtada setelah dimasuki kana, maka istilahnya bukan mubtada lagi tetapi isim kana. Soal nomor 2 yaitu jelaskan maf'ul mutlak, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli dan maf'ul ma'ah beserta dengan contoh-contohnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian maf'ul mutlak terlebih dahulu. Maf'ul mutlak ialah isim atau kata benda yang dibaca nasab yang berada pada urutan yang ketiga dari tafsiran fi'il. Maf'ul mutlak juga isim yang dibaca nasab dan bertujuan untuk penegasan dan penjelasan jenis serta jumlah perbuatannya. Contoh, doroba yadribu dorban, akroma yakromu ikroman. Dari pengertian maf'ul mutlak itu memberi kepahaman bahwa yang pertama, maf'ul mutlak berupa kalimat isim. Yang kedua, maf'ul mutlak bertujuan untuk penegasan, penjelas dari fi'il atau baik jenis maupun jumlah pekerjaannya. Nah, yang ketiga, dibaca nasab dan dinasabkan oleh amil. Adapun amil yang menasabkan maf'ul mutlak yaitu fi'il tam mustatorif, kata kerja sempurna yang dapat ditasrif, atau maksudnya bukan fi'il nakis dan fi'il jamid. Dorobtu kalibang dorobain, aku memukul anjing dengan 2 kali pukulan. Nah, ada masdar. Masdar itu ajitu min dorobaka doroban sadida, aku terkejut atas pukulanmu dengan pukulan yang keras. Ada isim sifat, ana doribu zaidi doroban abi, aku memukul Zaid seperti pukulan ayahnya. Yang keempat itu maf'ul mutlak tercipta dari masdar yang adalah urutan ketiga dari tafsiran fi'il. Maf'ul mutlak ialah isim mansub yang dilafalkan untuk 3 keadaan. Keadaan yang pertama untuk menegaskan sebuah perbuatan,
Yang kedua untuk menyatakan bilangan perbuatan. Yang ketiga untuk menyatakan jenis sifat perbuatan. Contoh sebagai penegas perbuatan. Hafidtu darsa hafidho. Aku sudah menghafal pelajaran tersebut dengan sangat hafal. Kata hafidh adalah isim yang dibaca nasab dengan fathah sebab isim mufrad dan ia menjadi maf'ul mutlak. Kata tersebut bertugas untuk menegaskan perbuatan. Jika kita perhatikan baik-baik bentuk katanya, maf'ul mutlak adalah isim yang berasal dari lafadz fi'ilnya. Dalam ilmu sharaf disebut isim masdar. Sehingga untuk menciptakan maf'ul bi sebuah fi'il dengan teknik mengganti fi'il itu menjadi isim masdar. Selanjutnya contoh untuk menyatakan bilangan. Darabtuhu darbah. Aku memukulnya dengan 1 kali pukulan. Kata darabtuhu adalah isim mansub dengan fathah sebab isim mufrad sebagai maf'ul mutlak. Pada kalimat ini maf'ul mutlak bermanfaat sebagai penjelas bilangan dari perbuatan. Contoh beda yang menyatakan bilangan tersebut ialah darabtu kalbu talata dorobat. Saya memukul anjing sejumlah 3 kali. Darabtu dorbah. Saya memukulnya 1 kali pukulan. Akaltu akalat. Saya makan 1 kali suap. Nah, adapun contoh untuk menyatakan jenis atau sifat. Jami' sultan nasiboro mata maitati jahiliyaman akhor. Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin sejengkal saja, lantas ia mati, maka matinya laksana kematian jahiliyah. Pada kalimat di atas ada kata mitata yang dibaca nasab. Kata itu adalah maf'ul mutlak karena bermanfaat sebagai penjelas jenis dari fi'il yang digunakan yakni mata. Contoh lagi, jalista al ulama. Saya duduk seperti semua ulama. Nah, setelah menjelaskan maf'ul mutlak, selanjutnya maf'ul bih. Adapun definisi maf'ul bih dalam ilmu nahwu ialah isim mansub yang dibaca nasab yang menjadi sasaran tindakan atau objek. Maka jelas sekali yang dimaksud maf'ul bih menurut arti istilah ialah isim mansub di mana posisinya menjadi sasaran tindakan si pelaku. Contoh, kitabang qaraat, aku sudah membaca buku. Nah, dalam misal di atas, yang menjadi sasaran perbuatannya atau memukul ialah kata kataban. Maka kata tersebut menjadi maf'ul bih. Nah, adapun contoh lainnya, ta'ama akaltu, aku sudah memakan makanan. Nah, yang menjadi sasaran perbuatannya di sini ialah makanan. Maka kata tersebut menjadi maf'ul bih dengan 2 misal di atas sudah saling jelas sekali untuk mengetahui pembahasan mengenai maf'ul bih dalam ilmu nahwu. Nah, selanjutnya ada maf'ul fi atau dzaraf. Maf'ul fi atau dzaraf ialah isim mansub yang menyatakan tempat atau masa-masa terjadinya sebuah perbuatan atau pekerjaan atau sebagai jawaban dari pertanyaan kapan atau di mana. Disebut dzaraf zaman bila mana berkaitan dengan masa-masa terjadinya perbuatan dan dinamakan dzaraf makan bila mana berkaitan dengan lokasi terjadinya perbuatan. Contoh, yal'abu Zaidan kurrata qadam amamal madrasah. Zaid bermain sepak bola di depan sekolah. Itu adalah keterangan tempat. Nah, ada juga contohnya azhabu ila idarati sobahan bakiro. Saya pergi ke kantor dini hari. Itu keterangan waktu. Selanjutnya maf'ul li ajlih. Jadi adapun pengertian maf'ul li ajlih ialah isim yang dibaca nasab yang bermanfaat untuk menyatakan sebab atau motif terjadinya perbuatan. Contoh, jalastu ala kursiyum tangba. Aku duduk di atas kursi karena lelah. Nah, ada juga akaltu ta'ama jau'an. Aku memakan makanan karena lapar. Terus azhabu ilal madrasati rangbata fi ilmi. Aku berangkat ke sekolah sebab mencintai ilmu. Adapun penjelasannya itu kata cinta, lelah, lapar adalah menjadi maf'ul li ajli. Hukumnya nasab dan tanda nasabnya adalah fathah. Lafaz-lafaz yang biasanya menjadi maf'ul li ajli yaitu ikraman sebab hormat, huznan karena sedih, khaufa karena takut, hubba karena cinta, hiya'a karena malu, rahmata karena sayang, hasada karena iri, bengdo sebab marah. Contoh i'rab dari maf'ul li ajli yaitu jau'an akaltu rujja. Saya makan nasi karena lapar.
Akaltu telah makan fi'il madi mabni sukun. Adapun huruf ta ialah dhamir fa'il mabni atas dhammah dibaca rofa. Nah, sedangkan rujja itu maf'ul bi dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, sedangkan jau'a maf'ul li ajli dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, yang terakhir ada maf'ul ma'ah. Adapun pengertian dari maf'ul ma'ah ini ialah mansub yang terletak sesudah huruf waw. Akan tetapi waw itu tidak bermakna dan ataupun kata sambung, melainkan mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah pun disebut waw ma'iyah. Sampai-sampai waw ma'iyah dengan maf'ul ma'ah ini pengertiannya sama gitu. Nah, adapun contoh dari maf'ul ma'ah ini sirtu wal jabala, aku berjalan bareng gunung. Jadi kata al-jabalanya ini dibaca mansub dengan harokat fathah. Dia dibaca mansub dengan harokat fathah karena sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Nomor 3, jelaskan hal tamyiz, istisna bi'illah dan fi'il mudhari mansub beserta dengan contoh-contohnya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan hal terlebih dahulu. Jadi hal ialah isim mansub yang menyatakan keterangan suasana yang samar, ada kalanya menjelaskan suasana fa'il. Seperti dalam contoh ja'a Zaidu rakiba, yang artinya Zaid sudah datang sambil berkendara. Lafaz rakiba berkedudukan sebagai hal dari lafaz ja'a, seperti yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fakharaja minha khaifa, yang artinya maka keluarlah Musa dari kota tersebut atau kota Mesir dengan rasa takut. Quran surah Al-Qasas ayat 21. Lafaz khaifa berkedudukan sebagai hal dari fa'ilnya kharaja, yang menjelaskan suasana Musa masa-masa keluarnya, ataupun menjelaskan suasana maf'ul. Contohnya raqibtu al-farsa musaraja, yang artinya aku sudah menunggang kuda sambil berpelana. Lafaz musaraja berkedudukan sebagai hal dari maf'ul yang menjelaskan suasana kuda waktu dipakai angkutan di atasnya. Dan laksana yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa arsalna kalinnasi rasula, kami mengutusmu menjadi rasul untuk segenap manusia. Quran surah An-Nisa ayat 79. Lafaz rasulu menjadi hal dari maf'ul huruf kaf yang ada pada lafaz wa arsalnaka, atau menyatakan kedua-duanya fa'il dan maf'ul seperti dalam contoh laqitu Abdullahi rakiba, aku sudah bertemu Abdullah sambil berkendaraan. Yang dimaksud sambil berkendaraan tersebut ialah aku atau Abdullah atau kedua-duanya. Hal terdapat 3 macam, yaitu 1. Hal mufrad, yang kedua hal jumlah, yang ketiga hal sibul jumlah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan hal mufrad terlebih dahulu. Jadi hal mufrad ini adalah hal yang terdiri dari satu kata. Contohnya wa yanqalibu ila ahlihi masrurah, yang artinya dan dia berpulang pada kaumnya dengan gembira. Quran surah Al-Insyiqaq ayat 9. Nah, dalam hal mufrad ini terdapat bentuk-bentuk isim. Jadi bentuk isim yang pertama itu ada isim fa'il. Contohnya zahaba aliyu ila masjidil masya. Jadi Ali pergi ke masjid dengan jalan kaki. Nah, ada juga hal dalam bentuk isim maf'ul. Qama al-faizu masrura, yang artinya para pemenang berdiri dengan senang. Ada juga hal mufrad dalam bentuk sifat yang menyerupai isim fa'il. Contohnya zurtu Fatimatu qariha, yang artinya saya mengunjungi Fatimah dalam suasana riang. Ada juga hal dalam bentuk sigot mubalaghah. Contoh al-jahilu qira kitaba maksala, artinya orang bebal itu membaca kitab dalam suasana sangat malas. Dan ada juga yang terakhir itu hal dalam bentuk isim tafdil atau kata benda yang menunjukkan arti lebih. Contohnya haraba aliyu asra'ami, Ali berlari lebih cepat dari aku. Nah, yang ketiga itu ada hal sohibul jumlah. Jadi hal sohibul jumlah adalah hal yang menyerupai kalimat. Contohnya
Yudhi'u misbahu haulah, yang artinya lampu menerangi sekitarnya. Adapun contoh lainnya yaitu ja'al qaumu rajula rajula, kaum tersebut datang seorang-seorang. Selanjutnya ada tamyiz. Pengertian tamyiz yaitu isim yang dinasabkan yang menjelaskan materi-materi atau benda-benda yang masih samar. Contoh, Zaid mengalir keringatnya. Tasabba Zaidu Arafa. Nah, selanjutnya ada istisna. Jadi istisna merupakan kata penghubung yang fungsinya menggabungkan, menyatakan pengecualian. Contoh, Ja'at duyufu ila Hasanah. Para tamu datang kecuali Hasan. Adapun contoh lainnya yaitu Maharol asatizu ila Aliyah. Para guru pintar kecuali Ali. Nah, yang kedua itu ada hal jumlah. Jadi hal jumlah adalah hal yang terbentuk dari kalimat. Contohnya, Ra'aitul ustadz yabda ad-darsa, yang artinya saya menyaksikan bapak guru mengawali pelajaran. Syarat hal jumlah ialah berisi rabit, yang artinya penghubung, yang menghubungkan urusan dengan sohibul hal. Rabit ini berupa domir dan waw. Domir contohnya hadara talibu yamsuna, yang artinya para pelajar datang dengan berjalan kaki. Nah, ada juga dengan waw, la tafrobu sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah anda semua mendekati sholat padahal anda semua dalam suasana mabuk. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Nomor 4, jelaskan na'at, taukid dan badal dengan penjelasan yang lengkap dengan disertai contoh tiap-tiap bagian. Jadi yang pertama saya akan membahas na'at atau sifat terlebih dahulu. Jadi na'at atau sifat adalah isim yang menyifati kata sebelumnya, cocok diawali kata yang disifati diberi nama man'ut atau mausuf. Macamnya na'at ada dua bagian, yaitu yang pertama na'at hakiki, asli sifatnya yang disifati. Contoh, ja'a rajulun karim, datang seorang laki-laki yang mulia. Na'at hakiki mengikuti isim sebelumnya atau yang disifati dalam 4 hal, yaitu dalam i'rabnya. Contoh, al-kitabu jadid, kitab yang baru. Nah, sedangkan dalam jenisnya itu ada jenis muzakkar ataupun muannas. Contohnya yaitu ar-rajulus sholih, laki-laki yang soleh. Nah, adapun dalam bilangannya ada mufrad, mutsana ataupun jamak. Contohnya rajulun sholih, laki-laki yang soleh. Nah, sedangkan ada dalam nakiro atau ma'rifatnya adapun contohnya yaitu al-masjidun kabir, masjid yang besar. Nah, jadi setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiro itu maka jumlah tersebut adalah na'at. Contohnya, jannati tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi jika isim yang disifati berupa isim jamak yang tidak berakal, maka na'at boleh berupa mufrad muannas atau jamak muannas. Yang kedua ada na'at sababi. Na'at sababi atau bukan sifat asli yang disifati. Contohnya, ja'a rajulun karimu abu, datang seorang laki-laki yang mulia bapaknya. Yang mulia bukan laki-laki tersebut, tapi bapaknya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut. Na'at ditinjau dari segi amalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama tadi na'at hakiki, yaitu na'at yang merafafkan isim domir mustasir atau yang disimpan, yang fungsinya isim domir atau kata ganti tersebut kembali pada man'ut atau yang disifati atau objeknya. Adapun contohnya yaitu ja'a Zaidun al-akil, telah datang Zaid yang berakal. Nah, dalam kata al-akilu itu sebenarnya menyimpan domir atau kata ganti yang dirofahkan oleh al-akilu itu sendiri, yang fungsinya kata ganti tersebut akan kembali kepada man'utnya atau subjek yang disifatinya, yaitu Zaid. Kata ganti yang sesuai adalah huwa, menunjukkan dia seorang laki-laki.
Cara mengetahui naat hakiki adalah dengan menentukan satu persatu dari 4 poin berikut. Poin yang pertama itu ada dalam segi i'rabnya atau rofa, nasab, sama jarnya ya. Nah, yang kedua itu dalam segi ma'rifat nakirahnya. Yang ketiga dalam segi muzakkar muannasnya. Yang keempat dalam segi mufrad, saniyah atau jamaahnya. Yang kedua naat sababi. Jadi naat sababi yaitu naat yang merafafkan isim zohir setelah yang mana isim zohir tersebut mempunyai isim domir, fungsi untuk kembali pada subjeknya. Atau naat sababi ini adalah naat yang mensifati objek dengan kata yang berkaitan dengan objek. Contoh, Ja'a Zaidun akilatul ummuhu. Telah datang Zaid yang berakal ibunya. Lafaz al-akilatu tersebut posisinya adalah sebagai naat. Naatnya naat sababi karena merafafkan isim zohir setelah ummuhu yang mempunyai domir untuk kembali kepada subjeknya yaitu Zaidun. Naat sababi bisa diketahui dengan menentukan 2 dari 2 poin berikut. Nah, poin yang pertama itu dalam segi i'rabnya. Yang kedua dalam segi ma'rifat nakirahnya. Nah, segi mufrad saniyah jamaknya dan muzakkar muannasnya tidak disebutkan karena naat sababi menyesuaikan dengan isim zohir yang ia rafafkan setelahnya. Selain ditinjau dari segi alamatnya, naat juga ditinjau dari jenis kalimatnya. Naat jika ditinjau dari jenis kalimatnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama naat mustaq. Naat mustaq yaitu naat yang diambil dari kata yang dapat berubah-ubah atau mutasarrif. Menurut Syekh Ahmad bin Abdil Bari Al-Ahdal dalam kitabnya Kawakibudurriyah, mustaq di sini adalah isim yang menunjukkan hadas atau pekerjaan dan yang memiliki hadas serta mengandung makna fiil dan huruf-hurufnya. Nah, yang kedua ada naat muawwal bil mustaq, yaitu naat yang diambil atau terbuat dari isim-isim yang jamid atau ghair mutasarrif atau tetap. Lalu ditranslatelah isim-isim jamid yang menjadi naat itu ke isim mustaq. Karena sejatinya naat itu terbuat dari isim mustaq, maka diupayakan agar naat yang terbuat dari isim jamid pun bisa sejajar dengan mustaq dengan cara ditakwil. Nah, selanjutnya ada taukid atau penguat. Jadi taukid adalah isim yang menguatkan kata sebelumnya. Kata yang dikuatkan namanya muakkad. Ada 2 macam taukid. Yang pertama, taukid lafzi adalah taukid dengan cara mengulang kata sebelumnya. Adapun contoh mengulang kata yaitu yang pertama ada isim zohir seperti ja'al ustadzul ustadzu. Yang kedua isim domir. Contohnya qara'ta anta. Nah, yang ketiga ada fi'il. Contohnya zahaba. Yang keempat ada haraf. Contohnya inna tilmidha nimun. Nah, yang kelima ada jumlah seperti dhaharabatilu. Nah, yang keenam ada isim mutaradif seperti kitu, hurairatu. Kata yang bersamaan artinya baik isi. Nah, yang kedua itu ada taukid maknawi. Jadi taukid maknawi ini taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan, yaitu lafaz ijma, kala, aina, nafsa. Contohnya ja'a zaidu nafsihi. Nah, selanjutnya ada badal atau pengganti. Badal artinya pengganti, cocok diawali dengan kata yaitu. Yang diganti diberi nama mubdal minhu. Contohnya kanal khalifatu Umar adilan. Ada seorang khalifah yaitu Umar adalah adil. Maka kata Umaronya ini disebut badal karena mengganti kata al-khalifah. Lafaz al-khalifah ini menjadi mubdal minhu karena yang diganti. Jadi badal ini berfungsi mengganti tanpa merubah maksud atau pembicaraan. Maka sekalipun salah satu kata dibuang tidak akan menghilangkan arti. Ada 4 macam badal. Yang pertama itu badal mutobik. Kenapa disebut dengan badal mutobik? Karena kesesuaiannya dengan mubdal minhu atau kata yang diganti dari segi kedudukan. Contohnya
Sakantu fi madinatu Mukassarah. Saya tinggal di sebuah kota yaitu Makassar. Nah, yang kedua itu ada badal ganti sebagian dari keseluruhan. Jadi maksudnya badal seperti ini bila mana badal menggantikan sebagian dari mubdal minhunya, baik itu bagiannya sedikit sama dengan 1/2 bagian atau lebih dari 1/2. Nah, yang ketiga itu ada badal istimal. Jadi badal istimal ini pada bagian ini merupakan cakupan dari mubdal minhu, tidak sesuai dengan mubdal minhu dan juga bukan sebagian dari mubdal minhunya. Nah, yang keempat itu ada badal yang artinya itu meninggalkan, memisahkan. Artinya badal ini tidak sesuai dengan mubdal minhunya, yakni bukan sebagian dari mubdal minhu dan tidak tercakup dalam mubdal minhu, karena mubdal minhu bukan tujuan sebenarnya. Nomor 5, jelaskan kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha dengan penjelasan yang lengkap dan disertai contoh-contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan kana wa akhwatuha terlebih dahulu. Jadi kana wa akhwatuha ini adalah salah satu kumpulan fiil yang termasuk amil nawasik atau amil yang merusak tatanan hukum mubtada dan khobar. Fungsi kana wa akhwatuha ini adalah merofakkan isim kana dan menasabkan khobar kana. Adapun contohnya seperti Karimun Muhammad. Contohnya itu mubtada dan khobar. Mubtadanya itu terdapat di Muhammad dan khobarnya itu ada di Karim. Nah, setelah memasukkan kana, contohnya itu kana Muhammadun Karima. Setelah kemasukan kana, maka ada perubahan istilah. Mubtadanya Muhammad berubah menjadi isim kana dan khobar menjadi khobar kana. Kita kembali pada tugas kana wa akhwatuha, bahwa kana dan saudaranya bertugas untuk merupakan isim kana yaitu Muhammad. Tanda rofaknya adalah dhammah dan menasabkan khobar kana yaitu Karima. Tanda nasabnya adalah fathah. Nah, selanjutnya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ialah sekelompok huruf atau kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dalam mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan khobar inna, seperti kalimat pertama alimun sami Allah. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah menjadi mubtada dibaca rofa, sedangkan lafaz sami'un menjadi khobarnya atau dibaca rofa. Nah, kalimat kedua kemasukan alimun sami'allahu inna, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allah berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khabar inna. Nah, adapun fungsi inna wa akhtuha yaitu menasabkan isim inna dan merofakan khabar inna. Contoh jelasnya seperti pada poin A. Kalimat yang kemasukan alimun sami'allahu inna, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Lafaz Allahnya itu berubah menjadi isim inna dan dibaca nasab dengan fathah, sedangkan kata sami'un tetap dibaca rofa dengan tanda dhammah karena sebagai khabar inna.